Nah, berikutnya adalah tentang mechanical damage, misalnya hasil apa namanya, dia menggerindnya terlalu dalam atau chisel marknya terlalu dalam, memahannya terlalu semangat, atau menggerinda juga demikian ya. Jadi ini dimasukkan ke dalam sini ya, kurang lebih sama. Jadi jarumnya ini dimasukkan masuk ke dalam sini, kemudian kita lakukan yang namanya pembacaan di daerah sini. Nah, dari setelah kita lakukan pembacaannya, kemudian semuanya yang tadi ya, setelah kita ukur semua preparasinya ini segala macam, kita lakukan yang namanya report ya. Kita lakukan yang namanya report, atau kita buat report agar semua pekerjaan kita ya dapat direkod dengan baik dan bisa kita serahkan ke petugas ataupun apa namanya, quality ya, quality atau QC yang bersangkutan ya. Ini adalah pengukuran pada mechanical damage ya, pada mechanical damage. Nah, berikutnya adalah undercut ya, undercut. Jadi kurang lebih sama. Jadi jarumnya ditekuk ke bawah ya. Jarumnya ditekuk ke bawah. Nah, tadi seperti yang kita sampaikan bahwa undercut ini ya, undercut ini karena ampernya terlalu tinggi dan proses ayunannya ataupun wavingnya terlalu salah, seperti yang tadi bahwasanya treble speednya terlalu cepat ya, padahal base metalnya mencair. Karena dia terlalu cepat, dia tidak sempat menutup ya, dia tidak sempat menutup base metal yang mencair tadi ya. Itu apa namanya, indikator dari penyebab terjadinya undercut. Nah, ada beberapa standar ya, ada beberapa standar bahwa kedalaman ya, kalau undercut ini ukurnya kedalaman ya, kedalaman ya. Kedalaman ini ya, maksimum yang diizinkan adalah 1 mili maksimum. Nah, kalau dia di atas daripada 1 mili, ini sudah pasti apa namanya, ini sudah pasti reject. Nah, kalau dia panjang maksimal, misalnya terjadi yang namanya undercut continuous ya, undercut continuous, ataupun misalnya undercut intermittent. Jadi kalau terjadi seperti itu, maka yang diukur adalah panjang ya, maka yang diukur adalah panjang dari undercut itu sendiri ya. Jadi diukur panjangnya. Jadi panjang maksimum yang diizinkan itu ya, maksimal baik itu continuous dan juga intermittent, itu adalah 50 mili ya, 50 mm. Di atas daripada itu sudah reject. Nah, dilihat juga terkait dengan kedalamannya yang tadi ya, 1 mili. Nah, kalau untuk root undercut ya, root undercut misalnya terjadi di bagian sini ya, terjadi di bagian sini undercutnya, ini otomatis juga tidak diizinkan atau not permitted atau tidak diperbolehkan. Nah, otomatis yang rootnya itu adalah reject ya. Itu merupakan ini merupakan salah satu pengukuran undercut. Nah, berikutnya adalah leg length ya. Leg length pada pengelasan fillet ya, leg length pada pengelasan fillet. Nah, leg length ini bisa mengukur yang apa namanya, yang vertikal, yang ini ya, ini namanya leg length vertikal ya. Dan yang ini adalah leg length horizontal ya. Leg length vertikal dan ini adalah leg length yang horizontal. Jadi leg length itu ada dua, ada yang di atas atau vertikal dan ada yang di bawah. Nah, tujuan dari pengukuran ini ya, tujuan dari pengukuran ini untuk menghitung ya, ini sebenarnya untuk apa ya? Untuk menentukan ya, untuk menentukan kekuatan sambungan ya, untuk menentukan sambungan ya, ataupun untuk menentukan hasil, dan juga untuk menentukan apakah hasil pengelasan tersebut diterima atau ditolak. Nanti setelah ini kita akan peragakan bagaimana cara mengukur leg length. Nah, hasilnya kurang lebih sama. Kita mengamati pada apa namanya, hasil pengukuran yang di sini ya.
atau ada indikator angkanya dari 0 sampai dengan 20 mili sesuai dengan alat atau welding gauge kita. Nah, kemudian actual throat thickness ya. Actual throat thickness ini ya. Kalau kita perhatikan actual throat thickness yang ini ya. Ini namanya mengukur actual throat thickness. Nah, jadi sepanjang ini. Nah, ini namanya actual throat thickness. Ya. Nah, kemudian cara mengukurnya, jadi jarum yang di ini ya, ada aksesoris yang di belakangnya, ya. Ini kita turunkan, ya. Kemudian kita letakkan pada posisi seperti ini. Nah, hasil dari pengukuran throat thickness ini adalah ditunjukkan oleh indikasi angka yang ada pada penunjuk yang di sebelah sini. Jadi maksimum di angkanya adalah 15, dari 0 sampai dengan 15. Itu cara mengukur throat thickness. Nah, kalau jadi sekali lagi, jadi actual throat thickness ini adalah panjang ya. Panjang dari pusat lasan yang ini, panjang dari pusat lasan yang ini, panjang dari pusat lasan ke permukaan hasil lasan ya, kurang lebih beginilah permukaan hasil lasan ini. Ya, ini adalah actual throat thickness-nya. Kalau ini adalah yang miter fillet. Tadi kan ada tipe 3 jenis tadi itu ya, yang pengelasan fillet, ada miter fillet, ada concave fillet, ada convex ya, convex atau cembung, concave yang yang cekung atau melengkung. Nah, kalau desain throat thickness-nya itu ya, throat thickness-nya itu di dalam dalam standarnya untuk desain throat-nya itu adalah 0,7 dikali dengan 0,7 dikali length atau kita singkat aja length sorry dengan length atau LL ya, atau LL. Nah, itulah cara mengukur actual throat thickness dan menghitung desain throat thickness.